Ya, terima kasih Bang Apek. Terima kasih Bang Apek atas uraiannya. Ini memang sepertinya seperti itu ya. Selama ini sering terjadi dan selalu lebih mempersoalkan casing atau tampakan luar. Sama halnya dengan RUU yang sedang ramai ini. Namun selama ini kita banyak lupanya bahwa di mana keadilan itu belum merata, tapi kita asik begitu casingnya yang mau diganti atau mau dirubah, ramai-ramai semuanya. Nah, mungkin malam ini langsung saja kita sharing bersama teman-teman di sini semua terkait pendapat dan saran apa sih yang emang harus jadi, kenapa bisa seperti itu gitu. Bagaimana para elit bisa berpikir seperti itu, sementara hal yang urgent terkait keadilan, terkait kesejahteraan itu hanya bermain di lisan semata. Mungkin saya awalin langsung dengan saudara kita, Bang Jun kalau saya bilang. Silakan Bang Jun, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini menyaksikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti terus saresehan kajian diskusi dalam kelas ideologi. Semoga kelas ideologi ini menjadi ideologi kita untuk kemajuan diri kita, sahabat kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, serta agama juga yang kita anut. Kalau saya secara pribadi mencermatinya, kenapa sih rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini didengungkan bersamaan dengan kondisi COVID yang masih belum stabil? Ini ada apa? Ketika masyarakat resah dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, hilangnya pekerjaan, hilangnya gaji, hilangnya pendapatan, dan hilangnya mungkin dagangan mereka yang tidak bisa berusaha dan menghidupi secara maksimal kehidupan dirinya dan keluarganya. Ini menjadi tanda tanya dalam diri saya. Kenapa para elit politik, khususnya anggota DPR, MPR ini malah bicarakan rancangan undang haluan negara, ideologi Pancasila ini pada saat bersamaan? Ini ada apa gitu? Sedangkan seharusnya ketika terjadi ini keresahan masyarakat mengenai dampak daripada COVID ini, harusnya membangun ideologi ekonomi, ideologi kemakmuran, ideologi kesejahteraan agar masyarakat menikmati hasil-hasil daripada yang diciptakan oleh para elit politik. Dan malah sebaliknya, ini bikin gaduh, bikin ramai. Ini ada apa? Dan tanda tanya pada diri kita sendiri selaku masyarakat awam. Ada konspirasikah? Ada kepentingankah gitu? Dan untuk siapa ini dibuat RUU ini? Ini kan tanda tanya juga bagi diri kita. Kenapa ini terjadi di saat masyarakat sedang resah dalam keadaan ekonomi yang makin memburuk, daya beli yang makin rendah? Kalau bicara dari kata-kata rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, namanya haluan, itu kalau bisa kapal itu bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa muter, bisa lurus, namanya haluan gitu. Tapi kalau bilang Pancasila sudah pasti itu terhadap Pancasilanya. Ya, isinya sudah jelas tadi, berketuhanan, ya kan, kemudian orang yang beradab, ya kan, rasa persatuan terhadap negara ini, ya kan, terus musyawarah dan mufakat, dan berkeadilan bagi bangsa ini, bagi masyarakatnya. Kalau dibuat haluan itu pasti ada pembelokan gitu,
ada kepentingan yang tidak tahu, untuk kepentingan siapa kita tidak tahu. Nah, alangkah bagusnya ketika kita berdiskusi ada bahan. Apa sih bahan-bahan rancangan undang-undang itu? Kita kan sampai ini baru dapat kutipan atau saduran dari berbagai media, dari berbagai sumber, dan kita tidak tahu apa isinya itu, ayat per ayat, item per item, kita tidak tahu. Yang intinya ketika ini dibuat oleh elit politik, oleh DPR MPR kan menjadi gaduh. Nah, kegaduhan ini apa terkait dengan kelemahan negara ini? Terkait dengan kelemahan ideologi. Masih berpancasilakah gitu atau tidak? Masih dipakaikah ideologi itu tidak? Begitu. Nah, saya khawatir ketika ini terus digelontorkan, timbul pro dan kontra. Ketika ada masanya, ada titik jenuhnya masyarakat, khususnya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan timbul gejolak, akan menimbulkan perlawanan dalam hak-hak sebagai warga negara tadi. Hak untuk adil, hak untuk sejahtera. Selama ini yang kita ketahui itu belum ada rasa kesejahteraan, rasa keadilan yang mengena persis di setiap warga negara kita. Maka dari itu rancangan undang-undang ini perlu kita kawal terus, perlu kita kritik, kita awasi, karena bagaimanapun hak kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, mempunyai suara yang sama dalam menyampaikan suara-suara kita agar ideologi bangsa ini tidak dijadikan suatu mainan, tidak dijadikan suatu rekayasa politik, agar masa kita tidak jadi korban. Karena saya sedang prihatin ketika bukan seharusnya ideologi ekonomi yang dikembangkan, ideologi kemakmuran dan ideologi kesejahteraan yang dikembangkan di dalam para elit politik, ternyata bikin gaduh yang kemarin COVID belum selesai, ini dibikin gaduh lagi. Jadi masyarakat sebenarnya sih saya yakin kecewa dan sedih dengan sikap-sikap para elit politik yang membuat rancangan undang ini begitu cepatnya ketika negara sendiri menyatakan status new normal. Ini ada apa? Kepentingan siapa? Dan untuk apa? Sementara kita sebagai masyarakat awam merasa ini suatu rasa di hati ini greget gitu. Apa sih ini yang maunya negara ini? Apa sih maunya pemerintah ini terhadap rancangan undang-undang tersebut? Karena bagaimanapun itu kan menguras biaya rakyat yang seharusnya biaya itu buat kesehatan masyarakat, buat wira-usaha masyarakat, buat membangkitkan usaha kembali yang terpuruk dalam kurun waktu hampir 4 bulan ini karena pandemi corona ini. Tapi kebalikannya, para elit politik membuat rancangan yang benar-benar itu menguras dana rakyat itu sendiri, dana negara itu sendiri. Karena bagaimanapun uang yang dipakai oleh para elit politik adalah uang dari rakyat. Semuanya uang dari rakyat, hasil dari pajak dari rakyat. Mereka hanya memakai saja, tapi tidak memikirkan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita selaku rakyat Indonesia. Karena sampai saat ini belum ada gerakan-gerakan ataupun suatu tindakan yang menuju ke arah perbaikan ekonomi kita. Makanya saya berharap kepada saudaraku sekalian yang hadir di kelas ideologi ini, agar ideologi yang benar-benar di dalam Pancasila itu benar-benar ideologi dirasakan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Bukan ideologi hanya buat rancangan, bukan hanya buat rapat-rapatan, bahkan hanya lambang atau hanya untaian kata-kata, hanya sebagai rekayasa dalam mementingkannya, dipentingkan gitu. Saya yakin percaya dengan kelas ideologi ini
apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, niatnya baik, pasti hasilnya baik. Dan apabila rancangnya itu buruk, maka hasilnya buruk. Dan malapetaka bagi para politik apabila tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma bagi kemakmuran rakyat itu sendiri, bagi keadilan rakyat itu sendiri, dan bagi kesejahteraan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.